sesungguhnya yasjudu bersujud lahu kepada Allah man fis samawati, siapa dan apa yang ada di langit, wa man fil ardi, dan siapa dan apa yang ada di bumi. Tidak melihat kan kita bagaimana binatang-binatang bersujud kepada Allah, bagaimana matahari bersujud kepada Allah. Mata kepala kita tidak melihat, tapi bagi seorang mukmin hati dan akalnya melihat bahwa makhluk-makhluk Allah itu bersujud, matahari bersujud, rembulan bersujud kepada Allah, bintang-bintang bersujud kepada Allah, gunung-gunung bersujud kepada Allah. Begitu juga rembulan, matahari. Oleh karenanya penglihatan mata kita setiap hari melihat matahari terbit dari timur, kemudian terbenam di barat, kemudian pagi harinya lagi matahari terbit lagi di timur, terbenam di barat. Begitu matahari terbit berarti sudah diperintahkan oleh Allah lewat kekuasaan Allah. Begitu terbenam dia sudah melapor pada Allah untuk tunduk dan patuh, merendahkan diri di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Takdirlah Al-Quran Karim, kita buka halaman 490. Halaman 490 surah Az-Zukhruf ayat 16. Halaman 490 surah Az-Zukhruf ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa atfaakum bil banin. Wa idza bushira ahaduhum bima daraba lir-rahmani matalan dhalla wajhuhu muswadda. ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.
qablihi fahum bihi mustamsikun. Bal qalu inna wajadna aba'ana inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Fantaqamna minhum fandur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quran Karim. Kita buka halaman 334. Halaman 334 surah Al-Hajj ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis
samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab wad dawab. Jadi tasdidnya itu tasdidnya supaya jelas. Sering saya dengar ketika terjadi emat seperti ini ada tasdid, kemudian tasdid itu tidak jelas. Misalnya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Sallim salaman taman. Tidak ada tasdidnya, padahal ada tasdid di situ. Wa sallim salaman taman. Begitu juga ini. Wad dawab, nya harus jelas tasdidnya. Wasyajaru wad dawab, bukan wad dawabu, bukan begitu. Kita lanjut. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Ya, mari. Oh sudah. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Inna Allaha yaf'alu ma yasha. Ini ayat 18 ini, ayat Sajdah. Ayat Sajdah itu ayat yang menunjukkan ada perintah untuk bersujud. Bagaimana yang pernah saya sampaikan, dalam kegiatan ibadah kita ada 3 macam sujud. Sujud yang pertama adalah sujud rukun. Ketika kita sholat fardu maupun sholat sunnah, di situ ada sujud. Nah, sujud di situ disebut sujud rukun. Misalnya sholat subuh ada sujudnya. Sujudnya itu sujud rukun, bukan sujud tilawah dan bukan sujud syukur. Wajib ini. Sujud rukun ini wajib kalau sholat. Kalau tidak ada sujud rukunnya, tidak sah sholatnya. Jadi ada sujud rukun. Yang kedua, sujud syukur. Sujud yang dilakukan karena ada nikmat yang baru datang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian bersujud. Namanya sujud syukur. Nah, sujud syukur itu tidak harus membaca apa-apa, karena disebabkan adanya nikmat pemberian Allah yang baru diterima, nikmat baru. Kalau nikmat sudah lama, tidak perlu disyukur. Sudah 1 tahun misalnya ada anaknya sukses ujian misalnya, masih sujud syukur terus, tidak pada tempatnya. Jadi nikmat yang baru diterima itu kemudian sujud syukur. Nah, yang terakhir seperti pada ayat ini sujud tilawah namanya. Tilawah itu karena membaca. Jadi sujud, kita lakukan sujud karena membaca ayat Sajdah. Ayat Sajdah itu ayat yang di situ ada kata-kata sujud, perintah sujud dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana perintah sujudnya? Itu tadi, alam tara annallaha yasjudu, bersujud. Ada bacaan di sini ketika kita melakukan sujud tilawah, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Allahumma ja'alni minat sajidina liwajhik wal musabbihina bihamdik wa la taj'alni minal mustakbirina li amrika aw li awliyaik.
Itu bacaan ketika kita sujud. Jadi kalau kita mau sujud, begitu membaca ayat ini langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung sujud. Sama rukunya dengan sholat. Rukunya sama dengan sholat, menghadap kiblat dan kemudian harus punya wudu karena membaca ayat tadi itu. Kalau sujud syukur tidak harus punya wudu kalau syukur, tapi lebih utama ya punya wudu. Jadi sajada wajhi lillati khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwati Allahumma ja'alni minal sajidina liwajhik wal musabbihina bihamdik wa la taj'alni minal mustakbirina li amrika aw li awliyaika. Kalau posisinya seperti ini kan jadi bongkar ini kalau mau sujud, karena sulit ya pakai ganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, kemudian di akhirnya ditambah dengan wala haula wala quwwata illa billah. Tapi ilmu itu kalau sudah diketahui, walaupun seumur hidup 1 kali itu harus diamalkan, walaupun cuma 1 kali dalam seumur hidup. Kenapa? Agar supaya kelak ilmu yang sudah kita miliki tidak menggugat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu sujud salat tasbih misalnya, sudah tahu cara-caranya, sudah tahu baca-bacaannya, sudah tahu, kemudian nggak pernah diamalkan, itu kelak ditanyakan, menuntut di salat tasbih. Ilmu yang sudah kita miliki dituntut. Oleh karenanya kata Nabi tentang salat tasbih ini ke pamannya Zainal Abbas, itu paman ini sangat besar ini faedahnya, pahalanya sangat besar. Kemudian disampaikan, diberitahu cara-caranya. Kemudian kalau tidak bisa mengamalkan tiap hari, ya 1 minggu sekali, kata Nabi. Kalau tidak 1 minggu sekali tidak bisa, 1 bulan sekali. Kalau tidak bisa 1 bulan sekali, 1 tahun sekali. Kalau tidak bisa 1 tahun sekali, seumur hidup 1 kali tidak apa-apa, paman. Kata Nabi. Dan apa? Begitu juga ini, walaupun ada gantinya, sujud tilawah itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilallah, karena kita sudah tahu ada bacaan sujud, ada sujud tilawah di situ, ya kita laksanakan, kita paksakan walaupun 1 kali seumur hidup. Dalam posisi yang gampang, merubah posisi, misalnya baca di rumah atau di masjid yang tidak pakai dampar begini misalnya. Nah di sini sebetulnya kalau nggak pakai dampar bisa langsung bongkar, di stop, diatur stopnya, kemudian sujud tilawah. Mau diperhatikan tak? Nggak usah ya? Nggak usah sudah. Kan sudah tahu. Sajada wajhi lillati khalaqahu wa syaqqa sam'ahu. Mau tulis? Iya. Sudah apa lagi? Sudah apa? Yang lain belum. Hah? Yang lain belum. Yang lain? Ya. Sajada wajhi lillati khalaqahu. Aku bersujud mukaku lillati kepada zat khalaqahu yang menciptakan zat itu kepada muka. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan memecahkan pendengarannya, wa basarahu, dan penglihatannya, bihaulihi, dengan kekuasaannya zat itu, wa quwwatihi, dan kekuatannya zat itu. Allahumma ja'alni minaz sajidina liwajhik. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang bersujud kepada zat-Mu, kepada muka-Mu, artinya kepada Allah maksudnya. Sajidina liwajhik wal musabbihina bihamdik, dan orang-orang yang menyucikan Engkau bihamdik, dengan banyak memuji Tuhan. Wala taj'alni minal mustakbirina li amrik, dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang sombong li amrik, kepada perintah-perintah Engkau, awliyaik, atau kepada kekasih-kekasih Engkau. Itu bacaan ketika kita sujud tilawah. Nah, yang gampang itu tadi diganti dengan baqiyatus sholihat namanya. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu baqiyatus sholihat namanya.
Jadi dalam Al-Quran itu wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu surat Kahfi itu disebutkan. Jadi wal baqiyat itu ulama ada yang mengatakan, termasuk sahabat yang mengatakan, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Paham Bapak ya? Baik, kita mulai. Alam taro anna Allah yajudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Alam taro, apakah engkau tidak melihat? Firman Allah. Alam, hamzahnya itu hamzah istifham namanya. Hamzah untuk menunjukkan pertanyaan. Apakah? Alam taro, apakah engkau tidak melihat dengan penglihatan mata, hati, dan akal? Karena kata-kata sesudah ini tidak bisa dilihat dengan mata. Bersujudnya matahari kepada Allah, bersujudnya rembulan kepada Allah, bersujudnya pepohonan kepada Allah, bersujudnya makhluk-makhluk semua di langit dan di bumi kepada Allah. Kita tidak melihat. Kita tidak melihat, mata kepala kita tidak melihat bahwa matahari bersujud kepada Allah. Tidak melihat, tapi mata hati kita dan akal kita yang melihat. Oleh karenanya di sini alam taruh, apakah engkau tidak melihat dengan penglihatan mata, hati, dan akal? Tidak melihat kepada apa? Annallaha yasjudu lahu, sesungguhnya bahwa Allah yasjudu, bersujud lahu kepada Allah, man, siapa dan apa yang ada di langit, man fis samawati, siapa dan apa yang ada di langit, wa man fil ardi, dan siapa dan apa yang ada di bumi. Tidak melihat kan kita bagaimana binatang-binatang bersujud kepada Allah, bagaimana matahari bersujud kepada Allah. Mata kepala kita tidak melihat, tapi bagi seorang mukmin hati dan akalnya melihat bahwa makhluk-makhluk Allah itu bersujud, matahari bersujud, rembulan bersujud kepada Allah, bintang-bintang bersujud kepada Allah, gunung-gunung bersujud kepada Allah. Bagaimana bersujudnya matahari? Ini saya contohkan. Bagaimana bersujudnya matahari? Kemudian hati kita dan akal kita bisa menganalisa bahwa matahari itu bersujud kepada Allah, dan makhluk-makhluk lain juga begitu. Matahari ketika terbit, itu kemudian ketika terbenam, itu berada di bawah arsy Allah. Jadi berada di bawah arsy Allah. Lapor kepada Allah, tunduk kepada Allah. Karena sujud itu adalah at-tazallul wal khudu'. Sujud itu artinya adalah merendahkan diri dan tunduk patuh kepada yang disujudi. Kalau bersujud kepada Allah itu artinya merendahkan diri di hadapan Allah dan tunduk serta patuh kepada Allah. Matahari juga begitu, tunduk dan patuh kepada Allah. Begitu selesai melaksanakan tugasnya menyinari alam, terbenam matahari, berada di bawah arsy Allah, kembali ke posko menunggu perintah berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rembulan matahari. Oleh karenanya mata kita, penglihatan mata kita setiap hari melihat matahari terbit dari timur, kemudian terbenam di barat, kemudian pagi harinya lagi matahari terbit lagi di timur, terbenam di barat. Begitu matahari terbit berarti sudah diperintahkan oleh Allah lewat kekuasaan Allah. Begitu terbenam, dia sudah melapor pada Allah untuk tunduk dan patuh, merendahkan diri di hadapan Allah. Ya. Pertanyaan kita, apa namanya? Tidak mungkin kan? Apa mungkin matahari, bintang, bulan kemudian berjalan beredar semuanya sendiri? Padahal itu benda mati. Tapi walaupun benda hidup, manusia misalnya tanpa ada perintah,
dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bakalan ada gerak-gerak di situ. Begitu makhluk. Itu makna daripada bersujud. Matahari bersujud kepada Allah. Artinya makhluk itu berada tunduk dalam aturan-aturan Allah yang disebut sunnatullah fil kaun. Nah, hukum-hukum Allah itu ada dua macam. Ada hukum yang berkaitan dengan keyakinan, dengan iktikad, dengan ibadah, itu namanya hukum syariat. Dan ada hukum yang berkaitan dengan tata kerja alam semesta ini. Misalnya api, wataknya panas, air, wataknya suka kepada yang rendah. Itu sudah sunnatullah. Dan makhluk itu dari matahari, air, sebagainya tunduk terhadap sunnatullah ini. Nah, itu yang dimaksud yasjudu di sini, bersujud semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi. Makhluk yang ada di langit, mulai dari malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali malaikat itu diciptakan oleh Allah membaca tasbih, terus mulai diciptakan sampai kiamat itu baca tasbih terus. Subhanallah. Dan pekerjaan malaikat itu memohonkan ampun kepada penghuni bumi ini. Makanya kalau habis sholat kirim Fatihah kepada malaikat, ya. Malaikat kirim tuh. Wal malaikatil muqarrabin. Nah, mereka itu memintakan ampun untuk kita. Kalau sudah malaikat memintakan ampun pada kita, padahal malaikat itu makhluk yang tidak pernah berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala, kan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna daripada bersujudnya makhluk yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab. Wasyamsu. Nah, ini menarik. Ketika Allah menyebutkan semua makhluk-makhluk yang ada di langit dan makhluk di bumi itu bersujud kepada Allah, artinya tunduk terhadap sunnatullah, hukum-hukum Allah untuk ketentuan alam ini. Tapi di sini Allah masih menyebut wasyamsu wal qamaru wan nujumu, wasyamsu dan matahari, wal qamaru dan bulan, wan nujumu dan bintang-bintang, wal jibalu dan gunung, wasyajaru dan pepohonan, wadawab dan binatang-binatang. Kenapa disebut ini? Padahal ini sudah tercakup sebagai makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi. Matahari, bintang, bulan ada di langit kan. Sebetulnya cukup dengan menyebut mantis samawati, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa rahasianya? Ulama-ulama ahli tafsir mengatakan bahwa inilah yang disembah oleh mereka orang-orang musyrik itu. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang-bintang. Oleh karenanya cukupnya. Ini rahasia kenapa kemudian Allah masih menyebutkan kata-kata wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu dan seterusnya. Dan diberi volumenya. Sudah. Lama dari kontrak. Sudah mau habis baterainya. Baterainya miknya. Baik.
kenapa Allah masih menyebutkan wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu dan seterusnya? Seperti itu tadi, bahwa matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, itu kan yang disembah oleh orang-orang musyrik. Ada yang nyembah. Sebagaimana pada ayat sebelum ini, bahwa agama manusia di atas bumi ini berselisih antara satu dengan yang lain. Ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah anak manusia, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah api. Nah, perbedaan agama itu yang antara satu dengan yang lain saling berselisih, itu merupakan hal yang menyimpang dari logika yang sehat. Oleh karenanya, walaupun pada ayat 18 Allah sudah menyebut makhluk-makhluk yang di langit dan makhluk-makhluk yang di bumi, tapi Allah masih menyebutkan lagi matahari, bulan, karena matahari, bulan dan seterusnya ini yang disembah oleh sebagian manusia di atas muka bumi ini. Ada kan pada ayat sebelumnya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa dan seterusnya itu. Menyembah berhala, ada yang menyembah api, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Pada ayat ini Allah ingin menggugah logika mereka. Karena makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi ini tunduk kepada Allah, bersujud kepada Allah. Tapi kenapa mereka tidak menyembah Allah saja, kok menyembah benda-benda itu? Padahal benda-benda itu menyembah kepada Allah, sujud kepada Allah. Ini logikanya. Paham Mbak ya? Jadi orang yang menyembah bintang misalnya, padahal bintang itu bersujud kepada Allah. Kenapa nggak menyembah Allah saja kok menyembah bintang? Orang menyembah matahari misalnya. Kenapa matahari itu menyembah Allah, bersujud kepada Allah? Kok mereka tidak menyembah Allah, kok justru menyembah matahari? Ini ayat ini kandungannya seperti itu. Ingin menggugah logika manusia yang menyembah selain Allah itu agar supaya berpikir. Yasjudu lahu man fis samawati. Ini rahasia kenapa Allah masih menyebut wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru. Wal jibalu wasyajaru, ada yang menyembah pohon kan? Manusia, di antara manusia ada yang menyembah pohon. Seperti misalnya nenek moyang kita dulu, agama animisme, dinamisme itu kan sesembahannya macam-macam. Ada yang ke batu besar, ada yang ke pohon-pohon rindang. Sampai sekarang mungkin masih ada lajak pokro jera. Ya, kan ada yang masih pantangan seperti itu. Ada berit katanya. Ada apa bahasa Jawa berit? Angker ya. Angker. Ada angker. Ada yang seperti itu. Nah, wal jibalu ini kan bahannya dari tanah. Ada yang buat berhala, dibuat dari tanah, dari besi, dari tembaga dan sebagainya. Itu unsur-unsurnya dari aljibal, sajur pepohonan, wadawabu dan binatang-binatang. Umatnya Nabi Musa itu dulu menyembah anak lembu. Umatnya Nabi Musa itu yang dibuat oleh Musa As-Samiri, yang kisahnya ada di surat Toha itu. Kemarin sudah saya bicarakan. Wa katsirun minan nas, dan yang banyak dari manusia masuk surga. Wa katsirun minan nas, dan banyak di antara manusia yang masuk surga. Jadi penjelasannya di sini disimpan. Bab lanjutan ayat ini, wa katsirun haqqa alaihil azab, dan banyak dari mereka yang pasti terhadapnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di antara manusia itu ada juga yang masuk surga, tapi ada juga yang masuk neraka, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyimpang dari sesembahannya, menyembah selain Allah.
Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Wa may yuhinillahu, dan barang siapa yuhinillahu yang menghina Allah kepada orang itu, fama lahu mim mukrim, maka tidak ada lahu bagi orang itu mim mukrim, dari orang yang memuliakan. Mukrim itu berasal terambil dari kata akroma. Akroma yukrimu ikroman wa mukroman fa wa mukrimun. Nah, jadi isim fa'il. Mukrim, mukrimun, dari akroma. Akroma yukrimu, ikroman, wa mukroman. Fahuwa mukrimun. Fahuwa mukrimun. Mukrim artinya orang yang muliakan. Berasal dari karuma. Akroma ini dari karuma, mulia. Karuma, mulia artinya. Akroma, memuliakan. Nah, orang yang memuliakan itu disebut mukrim. Fahuwa mukrimun, yang memuliakan. Maksudnya di sini orang yang bisa mencegah. Kalau ada seseorang yang dimuliakan, itu kan dibentengi, dibela, di backup. Ada bodyguard-nya, macam-macam. Karena orang itu dianggap mulia. Dalam kaitan ini, orang yang akan dimasukkan neraka itu tidak ada yang akan memuliakan mereka. Maksudnya, memuliakan maksudnya adalah mencegah terkena adab api neraka. Itu enggak ada yang bisa mencegah itu. Pamalahu mim mukrim, maka tidak ada bagi orang itu yang sudah dihinakan oleh Allah mim mukrim, dari orang yang dapat mencegah dari adab Allah itu. Jadi ini bahasanya Al-Quran rumit jadinya. Asalnya memuliakan, kemudian dimaksudkan mencegah. Karena orang yang dimuliakan itu artinya dicegah agar supaya jangan sampai ada yang menyakiti orang yang dimuliakan itu. Ada sampai yang mengganggu orang yang dimuliakan itu. Mim mukrim. Fama lahu mim mukrim. Maka tidak ada lahu bagi orang itu mim mukrim, dari orang yang memuliakan orang itu. Artinya maksudnya yang mencegah orang itu dari adab Allah. Innallaha yaf'alu ma yasha. Innallaha, sungguhnya Allah, yaf'alu, yaitu berbuat Allah, ma yasha'u, kepada apa yang ia kehendaki. Innallaha yaf'alu ma yasha, sungguhnya Allah yaf'alu, yaitu berbuat Allah, ma yasha'u, kepada apa saja sudah, yasha'u, yang ia kehendaki. Artinya tidak bisa didikte Allah. Kalau sudah berkehendak, itu cukup dengan ucapan kun fayakun. Cuma ini yang perlu dijelaskan. Kan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, surah Yasin. Sesungguhnya urusan Allah itu apabila sudah berkehendak, Allah berkata kun fayakun. Adalah kamu fayakun, maka adalah barang itu. Allah tidak butuh huruf. Artinya bukan huruf itu yang diucapkan Allah. Artinya kemauan Allah itu langsung jadi. Kalau Allah menghendaki, langsung jadi. Tidak pakai huruf seperti kita mengucapkan kata-kata. Tidak seperti itu. Jadi jangan salah memahami ketika ada ayat mengatakan apabila Allah berkehendak, itu Allah berkata kun, adalah kamu, fayakun, maka ada barang yang dikehendaki itu. Sekali lagi, pemahamannya bukan berarti Allah berkata-kata melalui huruf, sebagaimana manusia berkata-kata. Ada khawatir ada kesalahan ini. Kalau kemudian berkata-kata kun, Allah berkata kun, itu kan berarti ada huruf di situ. Padahal Allah Maha Suci dari semua itu. Jadi rumit ya soal ketuhanan ini. Iya. Rumit.
soal akidah itu, kalau sudah kita yakin dan paham, tidak usah terlalu diterus apa ya? Sampai diselong sedalam-dalamnya. Ibarat orang cewek, apa cewek? Cuci ya. Kalau sudah bersih luarnya ya sudah. Ceduk ke dalam. Ceduk ke dalam kotor melulu. Tak selesai. Itu kita berakidah. Kalau kita sudah logika sudah kena, kita nggak usah meneliti. Kita udah meneliti lebih dari itu. Kenapa? Karena akal manusia tidak mampu menjangkau yang lebih dalam dari itu. Akal manusia nggak mampu. Walil uquli hududun la yujawizuha wal ajzu an darakil idraki idraku. Walil uquli, bagi akal manusia itu ada batas-batas di mana manusia tidak mampu menjangkau ke situ. Termasuk hakikat Allah, akal manusia tidak mampu. Tidak mampu. Nah, ya. Karena demikian, maka kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya itu ada 20 sifat yang wajib, ada 20 sifat yang mustahil, ada 1 sifat yang wenang. Nih, cara kita mengenal Allah lewat itu. Tidak